Ya, shalom semuanya. Beberapa waktu lalu di pertemuan Bible Talk kita di Zoom untuk is chapter, pembahasannya banyak kali menyinggung untuk urusan-urusan pelayanan gereja. Malam hari ini saya mau sampaikan tentang value dan filosofi Alkitab tentang pelayanan itu. Nah, berikut saya share screen untuk tampilannya. Semua bisa lihat? Tampil? Bisa? Oke. Ya, pelayanan. Kenapa kita pelayanan? Adalah karena hubungan. Tanpa hubungan, maka seseorang bukan berangkat dari melayani, tetapi dia akan berangkat dari niat untuk melakukan pekerjaan atau melakukan tugas. Maka dari itu adalah aneh ketika orang-orang yang tidak tertanam di sebuah komunitas atau gereja lokal, lalu kemudian kerjanya dia tuh cuman keliling aja gitu, ya, keliling tapi tampil gitu, ya, seru-seru, enak juga gitu melihatnya, ya, gitu. Ya. Jadi kenapa kita pelayanan? Ya, adalah karena adanya hubungan gitu. Jadi kalau nggak ada hubungan, aneh sebetulnya. Ya. Jadi dari sana kita mulai. Kenapa kita pelayanan? Ya karena ada hubungan. Ya. Nah, dasar pemikiran pelayanan adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, dari sana kita mulai nilainya. Di Amsal 19 ayat yang kedua, di sana tertulis, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, yang berikutnya, pelayanan yang sesungguhnya dimulai dari sikap hati, cara berpikir, dan gaya hidup. Nah, itulah yang menimbulkan reaksi di hati Tuhan. Nah, sampai di titik ini, ketika seseorang melakukan kegiatan yang itu dikategorikan pelayanan, sesungguhnya adakah reaksi di hati Tuhan dari apa yang dia lakukan? Maka dari itu pastikan saja ketika kita terlibat dalam yang disebut pelayanan itu, pastikan yang kita layani adalah hatinya Tuhan. Nah, berikutnya, hanya hamba yang dapat melayani. Di 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-22 tertulis di sana, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Hanya hamba yang dapat melayani. Ada yang pernah bilang mental raja hati hamba gitu kurang lebih, ya. Saya juga nggak tahu kenapa kok mentalnya raja hatinya hamba. Mungkin kalau mentalnya hamba hatinya raja, baperan kali gitu, ya. Ya. Karena kalau bukan hamba susah, ya. Itu di grup gereja, di grup pelayanan juga kerjanya kayak ingus gitu, keluar masuk live group, invite lagi, masuk lagi, keluar lagi, singgung dikit, bercanda, keluar masuk lagi, keluar lagi, ya. Nah, yang berikut, ya, sebentar ya, di mana, apa, dan bagaimana pelayanan itu penting. Yohanes 12 ayatnya yang ke-26 tertulis demikian, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada.
Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saya lanjutkan di Injil Markus 10 ayat 45, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Di mana melayani itu penting. Apa pelayanannya itu penting, karena semua yang dikerjakan untuk Tuhan penting. Nah, bagaimana melakukannya itu penting. Ya. Karena Tuhan memperhatikan dari semua segi itu. Kenapa tubuhmu melakukannya, bagaimana jiwamu melakukannya, bagaimana rohmu menyembahnya dalam apa yang kamu kerjakan. Itu penting. Nah, yang berikut, melayani itu memberi perhatian, bukan mencari perhatian. Ya, kalau ketemu yang begini-begini caper, bikin repot ya. Harusnya orang-orang yang tergabung mengerjakan pelayanan di gereja lokal, komunitas, itu harusnya orang-orang yang karena dia berkontribusi akhirnya membuat segala sesuatunya menjadi lebih efektif. Nah, yang kacau kan hadirnya dia bikin semua menjadi ribet. Nah, dari 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya lanjut di ayat 4 sampai 5. Tetapi kuasailah dirimu, ya, 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Maka dari itu, kalau masih ribet sama dirinya sendiri, tidak akan efektif. Seringkali terjadi perpecahan, terjadi konflik dari orang-orang yang nggak paham bahwa melayani itu memberi perhatian, bukan mencari perhatian. Kalau sibuk cari perhatian, ya tunggu tanggal mainnya pasti dia kelelahan. Karena nggak semua yang kita layani itu paham tentang apa yang kita buat. Menghargai saja belum tentu. Nah, yang berikutnya, pelayanan itu bukan untuk yang sempurna. Pelayanan itu menyempurnakan pertobatan. Ketika kita serve each other, maka di sana kita sedang menyempurnakan pertobatan kita. Di 1 Timotius 3 ayat 6 sampai 7, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ya. Saya lanjutkan di ayat 10, mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Dan di ayat yang ke-13, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Pastinya ketika seseorang diminta untuk terlibat di dalam melayani, seringkali leader yang melakukan rekrutmen itu hanya fokus pada skillful, sementara kesetiaan itu harusnya menjadi ukuran, bukan yang utama diukur adalah keahliannya. Dan seringkali ini akhirnya jadi masalah di kemudian hari. Karena kalau disebut diuji dahulu, ini bukan kita kurang kerjaan ngetes orang, bukan. Terhubung lama belum, kenal baru, cuman karena asik sesaat lalu kemudian dijadwalin. Ini bakal bikin kacau nih model-model begini. Nah, yang berikutnya, pelayanan merupakan salah satu jalan pendewasaan. Efesus 4 ayat 11 sampai 15 ini
salah satu moto, ya, salah satu moto dari pelayanan kami, ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, ya, maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Final dari ukuran dewasa, pengikut Kristus adalah melayani, ya. Dan itu proses panjang yang mana di surat Efesus dikatakan Tuhan yang memberikan adanya rasul, adanya nabi, adanya pemberita Injil, adanya gembala, adanya pengajar. 5 jawatan ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi mereka diperlengkapi bukan untuk sekedar menjadi pintar, menjadi cerdas secara rohani, tetapi mereka diperlengkapi untuk bisa melayani sehingga pembangunan tubuh Kristus menjadi lebih luar biasa. Nah, fokusnya akhirnya dari mana bermula adalah Kristus adalah kepala. Nah, yang berikut, ya, kita bentar di next dulu. Sekarang kita bicara kesanggupan pelayanan. Mampu, ability, ya. Pastinya adalah kesanggupan pelayanan itu anugerah, yang mana kesanggupan pelayanan itu tujuannya memuliakan Allah. Di 1 Petrus 4 ayat 10-11, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh, ya. Tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada, ya, orang yang berbicara, ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, di 2 Korintus 4 ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kesanggupan pelayanan itu penting, karena kalau nggak paham nggak akan sanggup. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Nah, orang-orang yang sok diperluin itu lama-lama juga capek sendiri, ya. Karena seharusnya kesanggupan pelayanan itu anugerah, di mana kita paham bisa mengerjakan ini karena memang Tuhan beri Anda dan saya kemurahan hatinya untuk bisa mengerjakan ini semua, dan tujuannya intinya adalah memuliakan Allah. Nah, ya, ya, baik, sampai di situ saya share, ya. Tuhan Yesus memberkati.